Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari Minggu, 20 April 2025, ID Cabang Surabaya bersama IID Cabang Surabaya telah sukses menyelenggarakan acara Halal Bihalal dalam rangka merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Acara yang penuh dengan kehangatan dan kebersamaan ini dihadiri oleh para guru besar, senior, serta sejawat dokter, dan para istri dokter dari ID dan IID Cabang Surabaya. Momen ini menjadi ajang silaturahmi untuk saling memaafkan dan reuni bagi para hadirin yang mungkin telah lama tidak bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat para guru besar, para senior, sejawat semua anggota ID Surabaya. Perkenalkan saya selaku Ketua ID Surabaya dan selaku pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin di hari raya ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mengadakan halal bihalal rutin tahunan sebagai ajang bermaaf-maafan, ajang silaturahmi, menyatukan hati, menyatukan semangat. Semoga ke depan kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Ketua PPID Dr. Slamet hadir bersama kita. Semoga kita makin guyup, satu hati, satu semangat. Terima kasih. Salam hormat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Asra, Ketua IID Cabang Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya senang sekali kali ini bisa berkolaborasi lagi dengan ID Cabang Surabaya untuk mengadakan halal bihalal untuk anggota ID dan IID Cabang Surabaya. Kali ini mengundang Bapak Ibu semua anggota ID dan IID Cabang Surabaya untuk saling mungkin reuni, bermaaf-maafan setelah sekian lama mungkin tidak ketemu. Ya, semoga acara hari ini lancar jaya, membawa berkah dan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merasa terhormat atas kehadiran Ketua Umum PPID, Dr. Slamet Budiarto SH MHKes, serta Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Dr. Iksan SPSI MM yang mewakili Wali Kota Surabaya. Acara juga diisi dengan tausiah yang inspiratif oleh Profesor Dr. Haji Saiful Jazil MAG, serta penampilan hiburan dari Symphony Band. Tidak ketinggalan pembagian door prize yang selalu dinantikan oleh para hadirin, turut menambah kemeriahan suasana. Terima kasih, hadiahnya saya terima. Saya sumbangkan untuk kantor ID Surabaya. Terima kasih. Semoga acara ini dapat mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi di antara kita, memperkuat soliditas para sejawat dokter, dan menjadi langkah awal untuk kegiatan-kegiatan positif lainnya di masa mendatang. Kami dari ID Cabang Surabaya dan IID Cabang Surabaya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh dokter beserta keluarga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh
peserta yang kami hormati, Dolan, webinar diskusi online mingguan persembahan ID Cabang Surabaya. Alhamdulillah saat ini sudah mencapai seri yang ke-115 dan mungkin beberapa peserta Dolan mungkin kemarin sudah sempat bersilaturahmi ya di acara Halal Bihalal ID dan ID Cabang Surabaya hari Minggu kemarin. Dan tentunya juga kita juga ada peserta Dolan di luar dari anggota di cabang Surabaya yang tetap setia mengikuti webinar Dolan rutin tiap minggu setiap hari Senin jam 15 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Dolan seri ke-115 hari ini mengenai ulkus pada tungkai di cabang Surabaya berkolaborasi dengan PABOI, Perhimpunan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia cabang Jawa Timur atau cabang Surabaya. Dan hari ini dengan topik ulkus pada tungkai akan diisi oleh narasumber yang pertama adalah Dr. Andre Triadi Desnantio, SPOT Spesialis KP Konsultan. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran di Surabaya. Dan narasumber kedua adalah tentunya Dr. Dionysius Bramtaputra Manyakori, Magister Kedokteran Klinik SPOT. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Dr. Suroto di Ngawi. Dan yang akan bertindak sebagai moderator hari ini adalah Dr. Ula Hanifah dari ID Cabang Surabaya. Dan sebagai host saya Dr. Pandu mempersilahkan kalau apa pertanyaan seperti biasa sampaikan pada kolom Q&A atau bisa juga melakukan response virtual. Menyapa kedua narasumber dan moderator kita sore hari ini. Selamat sore Dr. Andre, Selamat sore, Dr. Dok. Dionysius, dan Selamat Dr. sore. Ula. Selamat sore, Dok. Sehat semua ya dok. Baik Dr. Sehat. Ula, supaya tidak berlama-lama lagi, saya serahkan ke moderator Dr. Ula. Dipersilakan dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Pandu atas kesempatannya. Jadi pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama atau berdiskusi bersama mengenai ulkus pada tungkai. Dan tentunya seperti pada Senin-Senin biasanya kita akan mendatangkan para pakar dari PDSP tertentu yang mana pada hari Senin ini kita akan mendatangkan dari Pak Boy yang akan membahas langsung mengenai ulkus pada tungkai. Dan di tengah-tengah kita sudah ada dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu, Dr. Dionysius Bramta Putra Manyapori, MKet Spesialis Ortopedi dan Traumatologi. Beliau merupakan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Dr. Suroto Ngawi. Selamat sore, dokter. Sore. Masih di rumah sakit ini ya, dok ya, sepertinya ya, dok ya. Iya. Belum selesai. Nggih, mohon maaf dokter. Dan Iya, terima iya. kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi bersama kami pada sore hari ini. Dan Iya. selanjutnya kita sapa narasumber kita yang kedua, yakni Dr. Andre Triadi Desnantio, spesialis ortopedi dan traumatologi subspesialis KP Konsultan. Beliau merupakan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi RS Mitra Keluarga Kenjeran, Surabaya. Selamat sore, Dokter Andre Triadi. Sore Dokter Ula, sehat ya? Ya, Sore Alhamdulillah, Dokter dokter juga Bramta. sehat ya dok. Ya, dokter, selamat sore. Sepertinya juga masih di rumah sakit ya dok. Kalau ortoped ini kayaknya kalau pulang sore diketawain pintu mungkin ya, dok ya. Jadi pulangnya malam-malam terus. Rumah pertama malah ini. Baik. Oh gitu ya dok. Siap. Baik dokter, kalau begitu karena mengingat waktu kita langsung saja mungkin materi yang pertama akan disampaikan oleh Dokter Dionysius Bramta Putra Manyakori, MKet Ya, SPOT, kami persilahkan. oke, saya izin share screen ya. Ya, silahkan dokter. Oke. Oh, sorry. Ini terlihat jelas atau malah menghalangi saya? Enggak ya? Mboten dok, kelihatan dok. Nah, nggak kelihatan Nggih, ya. Suara ya. saya baik juga ya. Nggih, Terdengar ya. Oke. siap, sudah Ya, terdengar. jadi ya, jadi perkenalkan saya Bramta Manyakori. Saya kerja di RSUD Suroto Ngawi. Kebetulan sore ini saya diundang untuk membahas tentang luka kronis, di mana ini salah satu problem yang sering terjadi sekali. Eh, Sebentar.
Ya, dari luka kronis sendiri untuk definisinya, sementara ini masih dihitung dengan waktu 3 bulan, di mana luka tersebut dalam waktu 3 bulan sudah mendapatkan terapi yang sesuai, perawatan luka yang benar, namun tidak terjadi proses penyembuhan. Jadi seperti pada stage penyembuhan luka, ada dimulai dari proses inflamasi, proliferasi, dan remodeling, di mana semua proses itu sangat tergantung pada aliran vaskular dan pembuluh darah ke arah luka. Dari setiap stage tersebut akan ada problem yang bisa terjadi dan maka penyembuhan luka tersebut akan terhenti, baik problemnya karena infeksi atau problem karena vaskularnya sendiri atau memang problem karena jaringan lokal tersebut bukan merupakan luka biasa, melainkan luka yang mengalami keganasan. Kemudian dari luka-luka kronis yang sering yang saya temui, biasanya itu penyebab paling seringnya karena vascular disease. Yang kedua, entitas diabetes ini yang selalu kita hadapi di lingkungan kita. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh karena neurologic disorder, di mana luka tersebut muncul karena memang eh, area tersebut tidak terasa oleh pasien. Dan itu sebagian besar kedua hal tersebut itu eh, terlopori atau didasari oleh kadar gula darah yang tinggi. Namun ada entitas lain, vascular disease yang berbentuk karena kelainan dari vena, itu juga lumayan sering terjadi dan memang lesinya spesifik areanya. Nanti kita akan selanjutnya belajar. Sebelum kita mau berpikir untuk menangani luka tersebut, tahapan pertama adalah kita harus tahu dulu penyebab luka tersebut apa. Setelah itu baru kita bisa memikirkan tindakan apa yang akan kita lakukan, rencana apa yang akan kita lakukan terhadap luka tersebut. Dari pembagian jenis luka sendiri, diabetes di puncak klasmen, di mana itu sering terjadi di lower extremity, walaupun tidak menutup kemungkinan di area anggota gerak atas juga bisa terjadi. Biasanya disertai dengan kadar gula yang tidak terkontrol, bisa ke pembuluh darah yang kecil, ataupun bahkan plak di pembuluh darah yang besar. Kemudian tipenya juga ada yang karena iskemia, di mana jaringan di sekitarnya biasa kulitnya akan terlihat seperti mengkilat, kemudian tidak elastis, biasa terjadi pada penyakit-penyakit arteri perifer, oklusi arteri perifer, dan biasanya areanya sangat jelas. Jadi batas antara area yang mengalami nekrotik dengan tidak akan sangat jelas batasnya. Kemudian biasanya di ujung-ujung dari anggota gerak. Yang berikutnya, ulcus canal pressure ini juga banyak sekali, di mana orang-orang yang dengan neurologic deficit tidak dapat merasakan area-area prominent dari tulang, sehingga luka tersebut dalam tanda kutip tidak dirasakan oleh pasien, dan umumnya terjadi secondary infection dari bakteria. Kemudian yang terakhir ini venous ini juga sangat sering, ini yang sering miss, di mana lukanya itu sebenarnya spesifik dan sangat memberikan ciri yang khas. Dia biasanya di area pergelangan kaki di sisi medial atau di malleolus medial dan di area pergelangan kaki baik di sisi posterior ataupun di sisi lateral. Kemudian beberapa jenis luka itu bisa disebabkan pertama karena aliran darah yang sangat jelek, pada penyakit vaskular di mana ada plak yang menyebabkan arteriosklerosis dan menghambat aliran darah. Biasanya tes ini kalau dulu saya diajari oleh Dokter Andre itu ada menghitung antara perbandingan antara uh, aliran darah atas dengan kaki, ankle brachial index. Kalau dengan di tempat saya kerja, kebetulan saya bekerja ada bedah vaskular, sehingga mereka kadang-kadang juga melakukan diagnostik dengan USG ataupun dengan CT angio. Yang kedua, luka itu sering disebabkan oleh pressure. Ini yang tersering. Pasien dengan paraplegik atau tetraplegik biasanya akan terjadi luka pada area penonjolan tulang. Yang tersering adalah di sakrum dan di occipital. Sebetulnya ini tidak perlu terjadi apabila kita dari awal sudah memberikan edukasi kepada pasien untuk tidak
tidur terlentang terus dan merubah posisi secara berkala. Berikutnya lagi, ini penyakit luka yang disebabkan oleh infeksi. Infeksi ini yang kita tahu infeksi itu bisa bakteri, bisa disebabkan karena secondary, tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah primary infection. Di Indonesia ini masih sangat banyak sekali, seperti gambar yang saya tunjukkan ini merupakan luka kronik di pergelangan tangan, di mana dengan eh, pemeriksaan sederhana hasil Nielsen kita bisa mendapatkan batang tahan asam di dalam lapang pandang sampel yang saya kirimkan ke mikrobiologi dan patologi. Jadi TBC tetap kita harus berpikir apabila kita mempunyai luka kronik karena kita masih nomor dua saya rasa sampai sekarang di dunia perihal infeksi tuberkulosis. Kemudian ada sistemik yang kita tahu seperti diabetes, autoimun, bahkan cancer yang mengalami perubahan dari luka kronik menjadi cancer. Kemudian malnutrisi, di mana malnutrisi sendiri ini bukan menyebabkan luka, tetapi ketika dia mengalami luka dan disertai dengan malnutrisi, maka luka tersebut akan terhenti pada proses wound healing, baik dari fase proliferasinya ataupun pada fase akhirnya. Yang terakhir yang sering saya temui itu luka karena patah tulang terbuka dengan skin defect atau skin loss yang menyebabkan adanya expose dari tulang maupun tendon. Yang umumnya luka seperti ini kita tidak perlu menunggu lama, tergantung lokasinya. Apabila lokasi itu di sekitar sendi, maka kita akan memikirkan teknik soft tissue coverage yang memungkinkan untuk sendi tersebut bisa bergerak dengan leluasa, yaitu dengan fasciocutan flap atau osteofasciocutan flap bila diperlukan tulang juga untuk memperbaiki defek dari tulangnya. Kemudian untuk mengenali luka pertama kali untuk perawatan luka itu kita mempunyai tiga prinsip. Yang pertama kita harus mengkontrol bakteri yang ada untuk mencegah secondary infection. Kemudian kita harus menilai jaringan sekitarnya, jaringan vital di sekitarnya, baik itu pembuluh darah, tendon, saraf, atau vena. Maka kita akan memikirkan untuk stage selanjutnya. Kemudian pengelolaan eksudat. Di sini pengelolaan eksudat tersebut juga berhubungan dengan pengelolaan jaringan vital yang terlihat di dalam situ. Apabila kita menggunakan terlihat pembuluh darah atau uh, tendon yang tidak mempunyai tendonsit, maka apabila kita melakukan vacuum assisted device, maka akan malah mencederai pasien. Tetap prinsipnya adalah luka kita harus melakukan debris demang yang bersih, kemudian kita harus mencapai tepi luka yang berdarah, kemudian dasar lukanya juga harus merupakan dasar luka yang bisa menimbulkan granulasi apabila target kita merupakan granulasi. Macam-macam caranya, bisa yang sering saya lakukan memang yang ada di tempat saya ya harus radikal debris demang, kemudian perawatan luka sekunder ataupun dengan vacuum assisted closure. Banyak agen yang bisa digunakan, baik autolytic debris demand, enzimatik, atau yang biologic debris demand yang seperti apa ini belatung ya. Cuman saya belum pernah ya. Untuk step rekonstruksi dari defect pada kulit atau defect pada tungkai itu kita selalu mengutamakan uh, yang sederhana. Saya pribadi, apabila lokasi luka tersebut tidak harus memungkinkan adanya gliding dari tendon di bawahnya, ataupun tidak ada bone expose yang letaknya di sendi dan mengganggu pergerakan sendi, maka saya akan cenderung menggunakan secondary healing, di mana saya akan coba untuk memprovide granulasi, walaupun dasarnya bone, di mana seperti pada gambar ini, saya lakukan radikal debridement, kemudian saya lakukan ostektomi, dan saya lakukan multiple drilling dalam waktu 3 sampai 4 minggu luka bisa menutup dengan sempurna secara sekunder. Untuk dokter physician yang di emergency department itu sebenarnya untuk luka kronis seperti ini perlu diidentifikasi apakah luka ini life threatening atau limb threatening. Jadi mengancam nyawa atau mengancam tungkai.
Ketika ini mengancam nyawa, maka kita harus mengesampingkan perawatan luka tersebut dan melakukan resusitasi terlebih dahulu. Apabila dia merupakan limb threatening, maka kita akan memikirkan tindakan salvage apa yang bisa kita lakukan secepat mungkin untuk mengerat infeksi, ya, khususnya pada kasus-kasus necrotizing fasciitis ya. Jadi kita harus segera menentukan level yang kita lakukan dan kita harus berkonsultasi dengan rehab medik, proses apa yang akan kita lakukan apabila kita melakukan limb sacrifice atau pengorbanan anggota gerak. Uh, untuk luka-luka kronik, pengalaman saya karena di tempat saya ada berbagai macam spesialis yang menurut saya cukup lengkap, maka kolaborasi dari semua surgeon maupun semua para medis yang ada di rumah sakit itu sangat penting. Yang paling penting lagi adalah edukasi kepada pasien dan keluarga pasien, karena itu sangat menentukan outcome. Contohnya, apabila pasien kita lakukan secondary healing, maka di rumah perawatan luka dan kebersihan luka harus terus dijaga, di mana sebagian besar pasien seperti ini sudah ke beberapa tempat pengobatan dan sudah membawa kuman yang seringnya adalah MRSA, methicillin resistant, di mana prinsip penanganannya sebenarnya dengan pencucian luka yang baik, dengan hal sederhana seperti safflon ataupun uh, deterjen untuk pencuci luka. Jadi untuk menangani luka kronis tersebut, kita itu harus melakukan kolaborasi bersama semua spesialis yang tertulis pada slide sebelumnya. Apabila kita butuhkan, tidak menutup kemungkinan apabila defek itu terlalu luas, kita membutuhkan sejawat teman kita dari plastik, ataupun bisa dengan dokter spesialis ortopedi untuk hand, upper limb, dan microsurgery seperti saya, semua bebas. Yang penting yang terbaik untuk pasien apa, yang ada di sana apa, maka itu yang kita lakukan. Sementara di rumah sakit saya belum ada bedah plastik, hanya ada saya bedah tangan dari ortopedi, sehingga saya yang mengerjakan untuk flapnya. Ini salah satu contoh kasus yang cukup menarik ya. Ini juga seperti mesin waktu menurut saya. Jadi ini ada seorang laki-laki, ini dia mengeluhkan beberapa anggota geraknya di tangan, di kaki, jari kelingking itu lepas sendiri tanpa ada keluhan apa-apa. Tiba-tiba kakinya, jarinya mengecil, kemudian lepas sendiri tanpa ada rasa nyeri. Kemudian dia mempunyai ulkus kronis di telapak kaki, di area metatarsal head, di bagian area jempol, dan di bagian kelingking. Ada dua kaki, kemudian dari ronsennya didapatkan destruksi dari metatarsal head dan MTP joint 1. Pada saat pasien datang itu yang saya cek ada peningkatan leukosit dan segala macam, dan marker infeksi juga tinggi. Maka saya lakukan debri demam, biopsi, kemudian saya lakukan spacer dan memberikan relatif stability dengan eksternal fiksasi. Kemudian saya diskusikan hal ini, sampel ini dengan sejawat eh, bedah vaskular. Mereka melakukan asesmen terhadap pembuluh darahnya, neurologi. Kemudian karena saya mencurigai penyakit yang sudah ada 1.000 tahun yang lalu ini, saya mencurigai pasien ini dengan leprosi, maka saya ajak dermatologi, kemudian mikrobiologi, serta patologi anatomi. Setelah debut demam, luka membaik, plus berkurang, dan pasien pun lukanya terakhir kontrol ke sini karena dia di luar kota sudah menutup, cuman untuk prosedur salvage selanjutnya pasien masih belum minat untuk dilakukan operasi. Jadi rutin di rumah sakit saya kami mengadakan diskusi seperti ini untuk kasus-kasus spesial, khususnya kasus-kasus yang jarang ditemui. Jadi seperti lepra seperti ini, saya pun harus berdiskusi dengan hasil biopsi kulitnya seperti apa, hasil biopsi sarafnya seperti apa, maka kita akan dapat melakukan penanganan yang maksimal kepada pasien. Jadi pasien bisa memulai terapi Dapson dengan segera, dan kemudian perawatan luka bisa baik. Ini juga salah satu contoh kolaborasi saya dengan bedah vaskular, di mana di sini kita melakukan joint operasi untuk kronik arteri chronic wound pada
tangan, di mana hasil patologinya adalah artery vena malformation. Beliau melakukan eksisi, kemudian saya melakukan Guava flap. Kemudian untuk luka diabetes, cara saya berpikir untuk luka diabetes adalah apabila luka itu mengancam nyawa ataupun mengancam anggota gerak. Apakah amputasi merupakan teknik satu-satunya untuk melakukan eradikasi dari infeksi atau tidak? Jadi pertanyaan itu kalau saya menghadapi pasien diabetes itu yang pertama kali akan saya pikirkan. Apabila memang untuk mengeradikasinya memerlukan amputasi dan resiko infeksi yang terus naik ke proksimal, maka pilihan tersebut harus kita diskusikan pada pasien ketimbang kita melakukan usaha-usaha yang jauh lebih eh, membuat pasien sulit untuk segera mobilisasi. Kemudian bagaimana kadar gula darahnya, kita harus selalu berkonsultasi dengan dokter interna, apakah itu stabil atau tidak, bagaimana HbA1c-nya, kemudian bagaimana kondisi vaskularnya, kita bisa menanyakan kepada bedah vaskular, mereka bisa melakukan USG pada poplitea, apabila defek itu di distal dari betis, maka kita bisa menanyakan apakah arteri fibularis masih baik atau tidak, sehingga kita bisa memikirkan apakah kita bisa melakukan flap dengan sural arteri atau tidak. Untuk sarkojoin, salvage prosedurnya pun yang sangat ideal kita harus mengonsulkan seperti ke dokter Tio, di mana foot and ankle surgeon ini akan target mereka apakah untuk mobile joint atau tidak. Apabila tidak mobile joint, maka sebenarnya area pergelangan kaki yang seharusnya merupakan sendi yang bergerak bisa kita promote healing dengan skin graft. Apabila memang akan dilakukan fusi pada pergelangan kaki. Jadi kita tidak perlu melakukan operasi yang terlalu rumit, melakukan flap, muscle flap, ataupun flap free flap yang sangat merepotkan dan hasilnya juga tergantung dengan potensi dari pembuluh darah, sedangkan pasien tersebut diabetes. Kemudian kita harus berdiskusi kepada pasien, harapan kita terhadap hasil operasi tersebut apa. Apabila pasien dengan hanya memikirkan yang penting ada kaki, maka hal tersebut harus kembali kita diskusikan lagi perihal kemungkinan berulangnya operasi, kemungkinan infeksi yang akan meningkat, malah bisa menimbulkan sepsis dan malah merugikan pasien di kebelakangan hari. Untuk luka diabetes secara garis besar, saya selalu mempertanyakan diri saya apakah ini bisa diselesaikan dengan skin graft. Selalu saya akan mengarahkan pola pikir saya ke sana, karena saya akan selalu meragukan potensi dari pembuluh darah, baik itu pedicle flap ataupun free flap yang akan saya rencanakan. Ini salah satu contoh beberapa kasus yang saya lakukan di mana ini terdapat tendon expose pada tibialis anterior, luka kronis di mana proliferasinya terhenti karena tendon sheath dari tibialis anterior sudah tidak ada lagi. Maka untuk kasus seperti ini kita tidak boleh menunggu lama sebelum tendonnya nekrotik, maka kita lakukan dalam jangka waktu 1 sampai 2 bulan flap yang jenisnya sural flap. Ini sural flap yang paling versatile untuk area pergelangan kaki dan kaki ya. Kemudian ini juga ada kasus berikutnya di mana luka pada sendi siku. Ini pasien riwayat dilakukan operasi di rumah sakit lain, kemudian didapatkan skin necrotic pada elbow. Di sini kita bisa lakukan antegrade radial forearm flap untuk menutup defeknya dan segera melakukan exercise dari pergerakan siku. Berikutnya ini yang terakhir adalah pasien diabetes, di mana menurut saya ini endingnya adalah melakukan fusi pada midfoot dan hindfoot, maka saya hanya mempromot healing, kemudian saya lakukan skin graft, yang berikutnya nanti akan dilanjutkan dengan fusi. Jadi untuk menangani defek atau luka kronik pada tungkai, yang pertama kali kita harus memperhitungkan apakah di sendi itu rencananya sendi itu akan dipertahankan pergerakannya atau tidak. Ketika tidak dipertahankan, maka pilihan kita lebih
sederhana, bisa dengan skin graft, bisa dengan master flap, kemudian dilakukan skin graft. Tapi apabila dari ankle surgeon memang merencanakan untuk adanya mobile joint, maka kita bisa melakukan fasciocutaneous flap atau muscle flap, atau bahkan bila misalnya dokter dia membutuhkan donor tulang yang hidup, maka kita bisa juga melakukan osteofasciocutaneous flap atau free fibular flap. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya hanya overview singkat tentang luka. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih banyak Dokter Bramta atas penjelasannya. Sangat komprehensif sekali ya dok ya. Cuma nanti kita akan bahas lebih Ya, lanjut di kolom Q&A. Jadi kami ingatkan kembali kepada para peserta yang ingin bertanya, nanti bisa menuliskannya ke kolom chat ataupun nanti bisa raise hand, jadi bisa bertanya langsung kepada para narasumber kita pada sore hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada narasumber kita yang kedua, yakni Dokter Andre Triadi. Kepada dokter, kami persilakan. Baik, izin share screen. Monggo dokter. Sudah nampak kah? Oke, sudah terlihat dokter. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Waalaikumsalam. dulu kepada moderator, Dr. Ula Hanifah, kemudian atas perkenalannya. Berikutnya selamat sore kepada Bapak Ibu peserta acara online kali ini ya. Mungkin ada guru besar, senior, pejabat sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Menyambung topik ulkus pada tungkai yang presentasi pertama sudah disampaikan dengan sangat informatif dan komplit sebenarnya oleh Dr. Bramta. Saya menyambung dengan topik kita berikutnya ya khusus diabetic foot ulcer dan bagaimana penanganannya. Tadi sudah disinggung oleh Dr. Bramta sebenarnya. Saya hanya nambahi aja sebenarnya. Baik, kita awali dengan overview sedikit tentang patofisiologi pada diabetic foot ya, terutama untuk kondisi hyperglikemi pada pasien-pasien penderita diabetes ini. Bila tidak terregulasi dengan baik, maka akan menyebabkan terjadi mikroangiopati. Jadi secara patofisiologi ada dua teori yang sampai saat ini masih diterima, yaitu adalah teori neurovaskular dan neurotraumatik. Ya. Kita bahas satu-satu. Untuk neurovaskular, apa yang terjadi? Ternyata terjadi loss dari sympathetic function vaskuler, sehingga regulasi pada saat vaskuler itu melakukan vasodilatasi ini terganggu. Yang terjadi justru malah peningkatan aliran darah, malah meningkat. Di literatur dikatakan sampai 5 kali. 5 kali lipat peningkatannya. Jadi kadang-kadang kita secara apa namanya, secara image bahwa dengan diabetic foot itu ternyata banyak terjadi gangguan aliran pembuluh darah, tapi ternyata justru malah meningkat, terutama di daerah foot dan ankle ya, itu meningkat sampai 5 kali. Dan yang terjadi dampaknya adalah perfusi dari arterial juga meningkat. Akhirnya terjadi justru malah aliran darah yang cukup deras, sehingga menimbulkan turbulensi, justru mineral-mineral tulang ini justru akan tersapu bersih. Tersapu bersih. Jadi implikasinya adalah justru terjadi osteolitik, osteopenia, bahkan bisa terjadi spontan fracture, bahkan deformitas. Berikutnya adalah aliran darah yang meningkat ini juga menyebabkan aphasia. Jadi akhirnya gangguan pada transport atau exchange dari oksigen dan nutrisi.
contoh dampaknya secara klinis, wound healing problem, ya kan? Kemudian yang kedua, gangguan dari saraf kelenjar keringat. Jadi seringkali penderita diabetes ini kulitnya kering, sehingga gampang lecet, gampang luka, dan berikutnya apalagi ditambah dengan gangguan sensibilitas. Sedangkan teori yang kedua yaitu neurotrauma. Ini bukan teori yang sendiri-sendiri ternyata, bahkan ini sinergis sehingga menyebabkan dampak yang lebih merugikan. Contohnya adalah tadi gangguan sensibilitas. Berikutnya adalah karena bony collapse, ya, terjadi deformitas. Karena pasien tidak punya nyeri atau sedikit nyeri, kemudian ada bony prominent di daerah plantar, pasien tetap menginjak, maka terjadi repetisi dari minor trauma. Bila terjadi terus-menerus, terjadi lokal respon inflamasi. Bila tidak teratasi juga, maka justru akan menstimulasi maturasi dari osteoklas. Osteoklas aktivitas meningkat justru akan menimbulkan kerugian pada bone density. Ini adalah algoritma secara singkat. Jadi memang ada 3 problem yang menyebabkan diabetic foot ulcer, neuropati, trauma, dan vascular disease. Di 2015 sebenarnya sudah ada fakta integritas ya di dunia tentang bagaimana penanganan diabetic foot care ya. Jadi adalah ini Wound Care Society Conference di 2015. Jadi memang disepakati bahwa diabetes ini adalah multi organ systemic ya, disease. Jadi penyakit yang multi organ. Jadi seyogyanya atau sebaiknya diabetic foot ulcer itu ditangani segera dengan tim secara multidisiplin. Rekomendasinya adalah timnya seperti ini. Kalau saya pribadi, ya pasti saya seringkali dengan teman-teman dari ortotik dan prostetik, kemudian teman-teman dari endocrine consultant, dan teman-teman dari wound care nurse spesialis biasanya, yang biasa menangani penanganan perawatan luka. Nah, kalau kita bicara diabetic foot management, keberhasilan atau dampak yang positif itu nomor 1 adalah patient compliance. Jadi pasiennya juga harus nurut. Artinya pasien nurut, pasien juga sadar dengan kondisinya, dan pasien punya keinginan untuk baik. Karena seringkali pasien dengan diabetic foot ini adalah pasien yang desperate, putus asa sebenarnya. Jadi kita sering harus memberikan edukasi dan motivasi terhadap pasien dan terhadap keluarga. Nomor 2 adalah kebanyakan teman-teman bingung hanya dengan bagaimana merawat luka diabetes. Jadi don't focus only to the wound. Jangan lupa underlying disease-nya seperti apa. Kita tidak akan bisa merawat dengan secara maksimal bila misalnya HbA1c di atas 9. Kita pakai modern dressing, pakai salep kah, pakai ini, pakai foam yang cukup lumayan mahal, tetapi kita lupa bahwa diabetesnya adalah HbA1c di atas 9 misalnya. Tidak akan maksimal juga. Berikutnya kita harus memastikan potensi dari blood supply dan oksigenasi. Baru yang keempat adalah local wound care. Kita bisa memastikan, kita bisa memutuskan bagaimana karakteristik dari ulcer ini. Apakah kita perlukan surgical debridement atau non-surgical atau bahkan kombinasi. Namun, pattern-nya adalah kita berpedoman pada time. Time ini adalah tissue debridement, infection inflammation, control, kemudian moist balancing, dan epithelial advancement. Jadi prinsip time tetap harus kita pegang. Kemudian jangan lupa dikondisikan agar pasien itu tetap mobilisasi. Bila dimungkinkan adalah pemberian ortotik yang sifatnya jangka pendek. Jadi harapannya adalah tetap luka ini tidak mengalami pressure atau pressure free atau offloading. Atau jangka panjangnya kita melakukan reconstruction. Jadi sudah sempat dibahas oleh Dr. Bramta.
Jadi reconstruction bone structure tujuannya adalah jangka panjang. Meskipun nantinya apakah perlu dengan ortotik atau tidak, nanti evaluasi secara berkala. Bila kita bicara tentang diabetic foot, jangan lupa teman-teman juga harus merekognisi bagaimana dengan food shape-nya. Apakah balloning, ataukah inflamasi hebat, swollen, bengkak yang hebat, atau bentuknya peskavus ya dengan arkus yang sangat tinggi, atau bahkan tidak ada arkus seperti flat foot. Bahkan yang terakhir justru kebalik, terjadi rocker bottom foot ya. Jadi kerusakan pada daerah struktur tulang di daerah midfoot, justru akhirnya titik tumpunya itu adalah di daerah midfoot, dan itu adalah bony prominent pada saat kita menginjak. Satu adalah foot shape, yang berikutnya adalah ankle alignment dan knee alignment. Dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan, karena pada saat ankle varus, maka lutut juga akan mengalami varus ya. Jadi mengalami bow leg atau letter O. Kalau ankle-nya valgus, maka knee juga akan dalam bentuk valgus atau letter X atau namanya knock knee. Itu yang harus kita evaluasi. Kemudian tisu debridement. Jangan lupa bahwa surgical debridement adalah tetap gold standar. Jadi kita berusaha untuk meremove semua necrotic tissue, baik dry tissue, model yang dry necrotic tissue atau yang wet necrotic tissue, atau bahkan hard calluses kita harus lakukan sharp debridement. Tujuannya adalah reduce pressure, kemudian adalah mengurangi dari sekresi pus, kemudian kita berusaha untuk menstimulasi jaringan yang sehat untuk healing. Nah, ini sudah dibahas sedikit oleh Dr. Bram. Ini adalah macam-macam necrotic tissue, ada yang dalam bentuk dry necrotic tissue, biasanya kita lakukan sharp debridement, atau wet necrotic tissue seperti ini, SLAV. Jadi kadang-kadang kita melakukan namanya autolytic debridement dengan hydrocolloid atau hydrogel. Tujuannya adalah tetap moist dan kita memaksimalisasi enzim yang sudah ada di sana, yaitu enzim matrix metalloproteinase ya, dengan tetap moist di sana. Tapi kalau produksi pushnya terlalu banyak, kita bisa memberikan modern dressing dengan alginate. Kemudian enzymatic debridement dengan collagenase, dengan enzim dalam bentuk topikal. Ini biasanya untuk luka-luka bakar. Jadi kita tidak bisa membedakan antara batas antara luka yang nekrotik dengan luka yang jaringan yang sehat. Jadi dengan enzymatic debridement bisa memisahkan, karena dia bisa mendigest kolagen dari jaringan nekrotik sehingga terpisah dengan jaringan yang sehat. Atau biological dengan larva tadi sudah disampaikan. Adalah negative pressure atau VAC yang sering adalah terutama untuk ulcer yang berbentuk gaung ya, ulcer berbentuk gaung. Jadi kita memberikan tekanan negatif 75 sampai 120 mm Hg. Kemudian tujuannya adalah secara kontinu, maka akan merangsang blood flow, kemudian akan meningkatkan granulasi tisu, dan akan mereduce dari bakteri load atau produksi pus. Ini adalah ortotik yang disampaikan tadi. Memang ada yang fabricated, ada yang customized. Tujuannya adalah satu offloading, yang kedua adalah free pressure. Nah, apapun tujuan dari wound management sebenarnya adalah wound bed preparation. Jadi untuk menghasilkan jaringan granulasi yang sehat. Sebenarnya tujuannya itu. Ini adalah pengalaman-pengalaman pasien-pasien dengan ulcer seperti begini. Kemudian saya lakukan sharp debridement dan pemasangan VAC secara kontinu kurang lebih 10 hari. Harapan saya adalah terjadi healthy granulasi tisu seperti begini. Berikutnya saya melakukan autolytic debridement dengan dengan hydrogel. Kemudian kita evaluasi, otomatis timbul granulasi yang sejajar dengan permukaan kulit, plus karena kondisi luka dalam keadaan moist,
maka otomatis juga akan merangsang epitelisasi. Ini kasus lain, ini adalah pasien dari Papua, pasien diabetes juga, ini sekitar hampir 6 bulan tidak sembuh. Kalau kita pencet lukanya sangat kesakitan dan keluar eksudat. Jadi saya coba dengan autolytic debridement selama 2 minggu, ternyata tidak ada hasil. Saya ganti ke surgical debridement dan pemasangan VAC. Pemasangan VAC, kemudian harapan kami ya terjadi timbulnya jaringan granulasi yang sehat di sisi lateral dan sisi medial. Ini adalah kasus lain, dan adalah di ibu jari kaki yang beberapa jari ini teramputasi secara spontan, dan pasien diabetes. Kemudian kalau kita pencet di ibu jarinya ini sangat bengkak dan banyak pus, kita lakukan debridement, kemudian pemasangan VAC, ya setelah 10 hari kita evaluasi dan saya ganti dengan autolytic debridement, tujuannya adalah merangsang granulasi, ya, dan pasien setelah 2 minggu pemakaian saya rasakan cukup, timbul granulasi yang mengisi kekosongan di daerah ibu jari, kemudian terjadi destruksi pada area falang distal, jadi terpaksa kita memang lakukan ostektomi. Kemudian setelah dilakukan autolytic debridement, kita lakukan penjahitan sutur secara enterotype sutur dan hasilnya cukup baik. Ini adalah kasus lain, 4 bulan pasien ini dirawat oleh petugas kesehatan setempat, ya, dan ulkus dirasakan semakin menghitam, dan bila saya pencet waktu itu memang keluar pus, saya akan nekrotomi sederhana di poli selama 2 minggu, setiap minggu 2 kali, ya, sampai saya rasakan cukup, saya ganti dengan autolytic debridement, dan pasien bisa melakukan secara mandiri sesuai dengan arahan, dan sekitar 2-3 minggu granulasi semakin baik dan epitelisasi juga semakin membaik. Jadi take home message-nya adalah karena underlying disease-nya adalah diabetes, jangan lupa dengan HbA1c terutama, harapan kita di 7,5. Kita tidak perlu menunggu sampai 7,5. Bila pasien sudah dikonsulkan ke endokrin konsultan, kita bisa memulai manajemen perawatan pada ulcer ini. Jadi jangan fokus pada wound saja. Kadang-kadang kita melakukan semuanya, semua agent, semua modalitas kita lakukan hanya sifatnya lokal saja. Jangan lupa bahwa underlying disease-nya adalah diabetes. Kemudian sharp debridement tetap adalah gold standard. Kemudian wound care itu berdasarkan wound karakteristik tadi, ada yang tipe dry, tipe wet, kan gitu ya. Dan memang disarankan penggunaan modern dressing ini karena memang modern dressing ini diciptakan memang berdasarkan ulcer atau wound karakteristik. Dimungkinkan untuk pemasangan ortotik, ya, pemasangan ortotik yang sifatnya pressure free atau offloading, dan ini adalah memang dikaitkan berdasarkan foot deformity-nya atau ulcer location-nya, sehingga pasien masih bisa mobilisasi. Semakin pasien tidak mobilisasi, semakin disuse atrophy, maka semua pembuluh darahnya juga semakin tidak dalam keadaan baik-baik saja. Artinya justru sirkulasi darah malah menurun, terjadi sarkopenia, kemudian disuse atrophy untuk tulang, maka terjadi osteopenia dan sebagainya. Mungkin saya rasa itu. Terima kasih Dr. Ula. Saya kembalikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Triadi
atas seperti ini dan kita hanya terlalu fokus pada lukanya saja nih dok. Jadi kayak kita nggak pernah nggak itu kadang juga masih miss di kita. Baik, mungkin ini kita lanjut ke tanya jawab ya dokter ya. Bagi para peserta yang ingin tanya jawab, boleh langsung dituliskan di kolom chat. Cuman sebelum kita beranjak ke tanya jawab, mungkin saya ingin bertanya dulu dok. Tadi sepertinya dokter Bramta menyinggung ya dok, karena memang kebersihan luka itu salah satu hal yang paling penting dalam merawat luka untuk pasien-pasien dengan pasien-pasien dengan ulkus pada tungkai. Kira-kira KI apa ya dok yang paling penting disampaikan kepada pasien ataupun keluarga tentang perawatan luka ini dok dan apa-apa saja yang memang harus dihindari. Kadang memang kita sudah bagus nih dok ngerawatnya, tiba-tiba nanti di tengah ada yang miss terus akhirnya jadi jelek lagi gitu. Bagaimana dok? Mungkin dari dokter Branta dulu ya dok menjawab. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya perawatan luka itu tergantung jenis lukanya. Ketika kita sudah mendapatkan proliferasi dari granulasi yang baik, maka kita tidak memerlukan agen ataupun tambahan terapi yang merangsang untuk granulasi. Karena overgranulasi pun nanti pada saat kita melakukan tindakan selanjutnya, entah itu skin graft ataupun apapun yang akan kita lakukan untuk penutupan luka, maka itu pun akan kita buang. Jadi memang observasi di era kita sekarang, luka-luka tersebut, ada beberapa luka yang sifatnya adalah basah, di mana dressing itu merupakan eh, memiliki suatu peranan penting dalam penanganan luka. Jadi dressing itu harus diganti dan dijaga tetap moist, ataupun apabila kita memerlukan dressingnya kering, maka kita harus terus mengganti dengan dressing yang terbaru tanpa ada batasan waktu 1 hari ataupun 2 hari sekali ganti. Sehingga edukasi seperti itu sebenarnya peran dari dokter sendiri, dari kita. Apabila kita merasa memang luka ini eksudatnya masih banyak, kita tidak melakukan vacuum assisted closure dengan alat, maka penggantian dressing itu krusial, bisa diedukasi untuk sehari sekali atau bahkan sehari 2 kali. Seperti itu. Jadi kalau untuk kebersihan luka, kadang-kadang eh, yang kita hadapi adalah pasien dan keluarga itu punya ide-ide sendiri. Entah luka itu Mm-mm. diberi Entah Betul. luka itu diberi apa, entah luka itu diberi bubuk lah, dibeli Iya, apa, pokoknya datang kadang-kadang warnanya sudah berubah ke sana sini, kuning. kulitnya di sekitarnya mengkilat. Hal-hal seperti itu sebenarnya peranan dari edukasi kita. Karena kita sebagai dokter ini sebenarnya hanya bisa mengedukasi ya pada saat pasien ketemu kita di outpatient, di poliklinik. Selebihnya pulang di rumah itu sudah merupakan tanggung jawab pasien dan keluarga. Makanya poin penting dari luka kronik ini adalah kerjasama dua arah antara dokter dan pasien. Jadi bukan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kemudian sampai di rumah tidak dirawat lagi. Jadi outcome itu sangat ditentukan dari dua arah, baik dari dokter maupun dari eh, pasien. Dan memang selayaknya kita akan setiap ketemu akan ngomong hal yang sama. Bahkan mungkin setiap minggu ditanyai pertanyaan yang sama juga oleh pasien. Berapa kali gantinya, lukanya kapan sembuh, itu akan terus ditanyakan. Ya memang kita ada di posisi yang tidak boleh bosan untuk ngomong hal itu. Walaupun kita sudah ngomong sebelumnya minggu lalu tetap akan ditanyakan hal yang sama. Nah, itu karena mental dari mereka sudah susah dengan orang sakit kronis, maka kita memang harus memahami itu, kita harus mengulang terus seperti itu dan jangan bosan. Sementara itu dari saya untuk perawatan luka tidak perlu aneh-aneh. Mungkin yang saya biasa sampaikan kepada pasien adalah cukup beli cairan infus, kemudian dibilas saja. Baik, baik. Kira-kira Baik, begitu. terima kasih. Ya, Baik, terima kasih banyak Dokter Bramanta atas ya. penjelasannya. Ya memang sih dok, kadang memang kita kalau dapat pasien tiba-tiba warnanya udah jadi kuning. Loh, kok kuning ini? Gitu ya dok, jadi harus menurut bagaimana kita mengkaji. Baik, mungkin dari Dokter Triadi ada yang ingin ditambahkan dokter? Silahkan dokter. Ya mungkin tambahan sedikit saja kalau saya sih terutama di minggu-minggu awal ya yang membutuhkan monitoring berkala ya saya sih masih berprinsip don't trust the patient. Ya, kalau saya itu masih don't trust the patient. Jadi makan di minggu-minggu awal kita agak intens nih, agak intens. Kita harus mengevaluasi sendiri.
Betul tadi dikatakan Dr. Bramta, kadang-kadang dapat insight dari mana, dari tetangga, dari ini. Kasih ini loh. Ya, saudaraku itu sembuh dengan ini tuh, dengan minyak apa, kala jengking kah, minyak ini kah, kayak gitu kan. Nah, itu. Jadi kadang-kadang begitu. Dan mereka lebih percaya dengan tetangganya daripada dengan kita. Kan gitu. Hati-hati. Makanya saya masih masih berpedoman untuk yang sifatnya monitoring ketat itu don't trust the patient. Jadi memang 1 minggu pertama itu kadang 2 hari sekali tidak apa-apa. Berikutnya adalah itu sifatnya kan trial. Berikutnya adalah contoh. Oke, misalnya di tempat rumahnya memang ada layanan kesehatan misalnya, ada klinik kah, ada inikah. Mungkin kita bisa mendelegasikan supaya mungkin ke kita bisa 2 minggu sekali, ya kan? Karena memang kadang-kadang jarak terlalu jauh, kan kita juga harus peka juga sebenarnya begitu. Pasien harus butuh berapa biaya untuk melewati berapa benua, berapa samudra misalnya harus ke rumah sakit kita kayak gitu. Dan kalau kita mendelegasikan ke teman-teman medis yang lain, saya selalu memberikan eh, surat pengantar. Tolong teman sejawat setempat dilakukan dengan cara 1, 2, 3, 4. Jadi itu supaya dibacakan. Kadang-kadang masih miss juga begitu. Yang baca adalah dokternya, yang merawat adalah yang lain. Nah gitu. Oh ya oke gitu. Tolong Mbak, Mas dirawat kan gitu. Dengan caranya sendiri-sendiri. Kadang-kadang miss, tapi tidak apa-apa. Kita kan berusaha menyempitkan kemungkinan untuk terjadi miss tadi dengan cara diberikan surat dilakukan ini. Saya rasa itu sih ya memang betul nomor satu, makanya itu keberhasilan dari tadi penanganan luka diabetic foot ulcer nomor satu saya tulis ada patient compliance. Jadi kepatuhan pasien itu yang penting. Kadang-kadang tidak boleh kena air ya. Alah dokter cuma wudhu sedikit aja loh dokter kan gitu. Padahal dengan dressing gitu. Nanti dengan dressing yang artinya pada saat air dari luar itu terjebak ke sana, nah itu adalah media. Media, apalagi dengan terlalu yang lembab gitu ya, lembab justru malah terjadi sekitar skin macerasi namanya. Jadi kerusakan kulit ya, bayangkan seolah-olah si kulit akan direndam oleh sesuatu yang basah gitu misalnya gitu. Tidak malah bagus, malah rusak gitu. Belum lagi dengan kontaminasi dan sebagainya. Saya rasa itu sih don't trust the patient untuk di awal-awal. Terima kasih. Sampai kapan, Dok? Sampai kapan, Dok, kira-kira itu? Sampai 7 hari itu tadi ya, Dok, batasannya ya? Ya, Kita rawat dengan pertama baik ya itu di ya, Dok, ya? 1, 2 minggu pertama kadang-kadang. Kadang-kadang 1 minggu pertama ternyata oke kok kita bisa memberikan kita bisa men-challenge lah kadang-kadang, men-challenge terutama pasien dan keluarga, terutama justru keluarga, keluarga. Kalau pasien kan pasti secara psikologis ya, saya mau sembuh tapi nggak soro kan gitu, Mm-mm. ya kan? Iya, iya. Justru yang Iya, kita Dok. edukasi yang paling penting sebenarnya keluarga. Keluarga. Karena keluarga yang sehat, berpikir jernih, objektif kan gitu, rasional itu kan keluarga. Ya. Tapi Baik, kalau Dok. keluarga berpikir yang lain, misalnya kita memberikan obat atau jamu lah katakan ke anak, terus anaknya bilang, jamunya pahit ya, terus bapak ibunya bilang, oh pahit ya, ya nggak usah diminum nak gitu. Nah berarti yang salah siapa ini? Kan gitu. Kan bukan begitu. Iya, iya. Iya, Nggak dokter. mau minum Baik. obatnya pahit. Oh, ya sudah, nggak usah diminum, kita cari obat yang lain aja. Kan? Ya, jadi justru keluarga ini, jadi yang sehat yang kita edukasi sebenarnya. Baik, Itu sih. baik. Baik, Terima siap. kasih. Baik, dokter. Terima kasih banyak. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan, Dok, dari Dokter Nikola dan pasien ulkus diabetik atau tungkai. Dan kalau kita mendapati pasien yang seperti ini, kapan ya, Dok, kita perlu merujuk ke spesialis? Begitu, dokter. Mungkin dari Dokter Andri Triadi dulu, Dok. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Nomor satu adalah sebenarnya untuk diabetic foot ulcer itu ada stage-nya ya.
ada Wagner stage gitu, Wagner classification sebenarnya, Wagner classification. Kalau masih superficial, kalau Wagner satu itu superficial, jadi superficial, jadi hanya skinnya saja, teman-teman boleh, teman-teman GP tidak apa-apa, teman GP tidak apa-apa. Tapi mungkin kalau masuk ke stage 2, artinya sudah mulai ada tendon expose, ada muscle expose, artinya ini deep ulcering, ya mungkin dibawa konsultasi atau di refer ke spesialis saja. Apalagi dengan tanda-tanda osteomyelitis. Jadi kalau misalnya di kompetensi GP memang perawat ulkus, tapi ulkus yang masih superficial. Ya, superficial. Tapi kalau sudah mulai tendon expose, nah itu artinya prone terjadi infeksi itu akan lebih besar. Lebih besar. Kadang-kadang juga kita jangan terlalu tadi Dr. Bramta sudah membahas amputasi itu tidak haram loh amputasi. Ya, kita kan selalu dengan wound management. Pokoknya bagaimanapun harus wound management. Padahal amputasi itu indikasinya bila satu dead limb, ya kan? Bila sudah nekrosis satu tungkai gitu, satu ankle, satu pedis, nggak bisa. Itu sudah jawabannya amputasi. Dua, dangerous limb. Bila, ya, kenapa jadi dangerous? Karena dia adalah sumber terjadinya sepsis atau impending sepsis. Jadi ancamannya adalah nyawa. Jadi misalnya serum kreatinin mulai meningkat, ya tensi nadi, semua albumin jatuh, HB turun, nah gitu. Itu tidak haram untuk amputasi. Berikutnya adalah non-functional limb yang mengganggu, demonisance. Contoh misalnya orang dengan osteomyelitis, ya kan, osteomyelitis umur 25 tahun, kakinya bernanah terus, nginjek nggak kuat, sakit, kan gitu misalnya. Dengan amputasi dan memakai kaki palsu, dia bisa kerja lagi, misalnya. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidup, itu ya, amputasi justru. Jangan karena wound management bagaimanapun caranya harus wound management. Nah, itu sering sering salah kaprahnya begitu. Misalnya sudah gangren kemana-mana, sudah mulai dalam waktu hari itu sudah meluas. Awalnya adalah di forefoot, di kaki sisi depan, tiba-tiba sudah mulai ankle joint, besoknya sudah di atas ankle joint. Nah, itu adalah indikasi untuk amputasi. Saya rasa itu sih. Baik, baik. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Mungkin dari dokter Branta ada yang ingin ditambahkan, dokter? Kalau dari saya hampir sama seperti dokter eh, Andre, bahwa apabila lesi atau luka tersebut sudah eh, sampai kedalaman di mana ada struktur vital yang terekspos, baik tulang, pembuluh darah, saraf, ataupun tendon, maka itu sudah harus membutuhkan intensi yang lebih dari sekedar perawatan luka sederhana. Karena ketika sudah terjadi hal seperti itu, lokasi dari luka tersebut akan sangat penting ketika kita sudah mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan terhadap anggota gerak tersebut. Contoh di pergelangan kaki, apakah apabila belum terjadi infeksi pada tulang, masih superficial, tapi sudah terdapat expose seperti itu, maka kita harapkan pergerakan sendi akan tetap ada. Sehingga struktur-struktur yang terekspos tadi di atas sendi harus kita tutup dengan metode yang bisa memungkinkan sendi tersebut untuk bergerak. Di mana metode yang paling sederhana yang saya senangi, skin graft itu tidak bisa dilakukan pada kasus seperti itu. Sehingga kita memang harus melakukan flap, eh, baik itu pedicle flap yang membawa kulit serta fasia dari kulit untuk menutup area tersebut. Atau apabila defeknya besar sekali, kita bisa menggunakan muscle flap, kemudian kita tutup dengan skin graft. Jadi untuk penutupan luka tersebut, saya rasa kalau dari spesialis ya bisa beberapa spesialis ya. Mungkin kalau
adanya bedah plastik ya bedah plastik, kalau adanya hand upper limb microsurgeon seperti saya di konsuli juga bisa mengerjakan. Cuman apapun itu intinya eh, kolaborasi antara kalau di bidang ortopedi antara orang hand dan foot and ankle terhadap rencana selanjutnya dari kaki tersebut itu penting sebelum kita menentukan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Baik, Terima kasih. baik. Baik, terima kasih banyak dok. Jadi nanti dilihat ya dok, kira-kira di daerahnya atau mungkin di tempatnya itu bekerja, siapa yang memang ada, bisa jadi dari bedah plastik, bisa juga dari ini ya dok ya, dari ortopedi, bisa juga untuk dikonsulkan, begitu ya dok ya. Kasus-kasus seperti ulkus ini ya dok. Ya. Baik, baik. Baik dokter, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.00, mohon izin mungkin bisa diberikan sedikit closing statement dokter. Mungkin dari dokter Andi Triadi dulu, boleh dokter, silakan dok. Closing statement ya. Saya rasa yang berkaitan dengan topik bahwa untuk diabetic foot ulcer atau diabetik tanpa ulcer pun memang kita harus perhatian tentang satu underlying disease-nya. Yang kedua adalah tipikal dari ulcernya. Jadi tidak sederhana. Jadi penanganan tidak hanya pada luka saja, namun lebih komprehensif dan lebih holistik ya, holistik. Terutama untuk diabetic foot ulcer terutama sering terjadi osteomilitis. Ya, osteomilitis itu kita ortopedi itu sangat takut dengan osteomilitis karena once osteomilitis forever osteomilitis. Begitu sulitnya menangani osteomilitis sehingga jawabannya adalah yang seringkali adalah amputasi. Makanya mungkin bila ada diabetic foot ulcer atau diabetic foot saja mungkin segera berkoordinasi ya koordinasi untuk misalnya bisa berkonsultasi ya dengan kami terutama orthopedic surgeon terutama foot and ankle surgeon agar penanganannya lebih komprehensif. Saya rasa itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi memang osteomelitis ini harus waspada ya dok, karena Betul, sekali itu nggak akan hilang ya dok ya. sulit sekali. Makanya begitu Sulit ya dok. sulitnya akhirnya Baik, baik. Terima kasih dokter. Baik, mungkin dokter dari dokter Branta, dokter, silakan untuk bisa memberikan closing statement-nya dokter. Iya, kalau dari saya yang bisa disimpulkan memang penanganan luka kronik ini memang harus dilakukan multidisiplin ya. Multidisiplin baik siapapun yang ada di sekitar yang berperan untuk melakukan diagnosa ataupun terapi, mau itu vascular surgeon atau bedah plastik ataupun ortopedik dan semuanya itu harus menjadi satu pola pikir yang sama sehingga tidak ada yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu, akhirnya semua saling bertabrakan ya. Kalau perihal siapa yang akan merawat, kalau pada area pergelangan kaki, saya yakin foot ankle surgeon masih the best untuk hal tersebut, untuk perihal rencananya. Kemudian untuk soft tissue coverage-nya, saya rasa hampir sebagian besar spesialis ataupun dokter subspesialis yang uh, menangani di bidang bedah mikro bisa mengerjakan soft tissue coverage ya. Kalau dari saya cuma itu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dokter Branta, Dokter Andre Triadi. Jadi memang ulkus pada tungkai ini memang sulit-sulit gampang ya dok. Bagaimana kita sebagai dokter melakukan KIE pada pasien sehingga lukanya tidak bertambah parah dan banyak sekali penyebab-penyebab terjadinya ulkus pada tungkai seperti yang tadi sudah Dokter Branta sampaikan, bisa jadi vaskuler, diabetes atau neurological. Jadi kita harus bisa memegang apa penyebabnya dari ulkus tersebut biar kita mengobatinya juga tidak salah. Baik, sekali lagi terima kasih banyak dokter. Kalau kata dokter Brahmana, terima kasih atas sedekah ilmunya dokter Andri Triadi, dokter Branta, atas diskusi kita pada sore hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta setia Dolan yang telah mengikuti Dolan setiap minggunya.
Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada host Dr. Pandu. Kepada Dr. Pandu, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Ula, telah jadi moderator acara Dulan K115, dan terima kasih kepada kedua narasumber, Dr. Andre dan Dr. Pramta, membagikan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bagi peserta setia Dulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak dokter. Sekali lagi, terima kasih dokter Adri, dokter Terima Pramta. kasih.